Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan, dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Nah, beberapa waktu ini, kondisi IHSG kita itu kurang bersahabat ya Sobat Maya. Jadi di akhir Januari kemarin, itu udah mulai ada MSCI, terus setelahnya market jadi kurang enak, dan akhirnya akhir-akhir ini itu ada perang antara US Israel dengan Iran. Nah, hal ini tentunya membuat kondisi ekonomi kita itu juga dipenuhi dengan ketidakpastian ya, dan itu kerefleks juga dengan kondisi IHSG yang saat ini udah turun di bawah 8.000. Tentunya di saat seperti ini kita perlu lebih bijak ya Sobat Maya dalam mengelola resiko. Mungkin kita bisa mengurangi porsi di instrumen-instrumen investasi yang high risk ke instrumen investasi yang lebih low risk, tapi lebih cenderung aman. Nah, saya sendiri di kala waktu seperti ini, porsi saya di saham itu nggak lebih dari 30% total equity saya nih Sobat Maya. Nah, sisanya itu saya sebar nih, ada yang di tabungan bank yang high yield, ada juga yang di reksadana. Nah, jadi hari ini saya akan sharing kepada Sobat Maya breakdown nih ya, di mana sih saya biasanya menabung ataupun menginvestasikan uang saya. Jadi, yang paling penting nih Sobat Maya, saya itu nggak mau banget kalau misalnya uang saya itu hanya ditaruh di bawah bantal Sobat Maya. Jadi ibaratnya kita ada cash, terus cashnya itu ditaruh di bawah bantal doang. Kenapa nggak mau? Ya tentu saja ya, resikonya gede. Kenapa bisa gede? Ya tentu saja kemungkinan untuk dicurinya lebih gede. Bisa aja kena air, ataupun dimakan rayap, ataupun resiko-resiko lainnya. Jadi saya sangat menghindari uang cash yang cuma ditaruh di bawah bantal. Dan kalau misalnya uang cash yang ditaruh di bawah bantal, ya itu nggak menghasilkan apa-apa. 100.000 kita keep nih ya di bawah bantal sampai 10 tahun ke depan, yaitu nilainya masih 100.000, dia nggak berkembang biak nih Sobat Maya. Nah, lain halnya ketika kita taruh itu di tabungan high yield ataupun kita investasikan uang 100.000-nya di 10 tahun lagi mungkin aja menjadi 150.000. Jadi dia berkembang ya Sobat Maya, nggak hanya diam di tempat aja. Nah, biar lebih gampang alokasinya, saya pakai contoh aja ya Sobat Maya. Saya misalnya punya uang 1 miliar. Nah, 10%-nya itu akan saya taruh di tabungan high yield. Jadi yang saya pakai saat ini itu antara lain Bank CIMB Niaga, Superbank, dan juga Neobank. Nah, untuk uang yang saya taruh di tabungan high yield ini lebih saya pakai untuk keperluan sehari-hari ya Sobat Maya. Jadi beli makan, terus bayar uang sekolah anak, dan kebutuhan lainnya. Saya nggak suka taruh di deposito karena menurut saya kalau kita taruh di deposito itu uang kita lebih terikat ya Sobat Maya, karena ada jangka waktunya. Biasanya kalau deposito kan ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Jadi ada tenor-tenornya nih Sobat Maya. Kalau misalnya tenornya belum jatuh tempo tapi udah mau kita cairkan, biasanya akan kena penalti, atau kalau misalnya nggak kena penalti pun itu bunga berjalannya nggak dibayarkan. Jadi sayang banget. Nah, sementara kalau misalnya saya taruh di tabungan yang bank high yield yang menawarkan high yield ya. High yield itu artinya bunga yang gede. Apalagi ya sekarang itu yang dijamin LPS itu bunganya udah sesuai nih dengan rate-nya. Itu menurut saya pribadi ya lebih enak ya Sobat Maya ya. Jadi Sobat Maya juga bisa menimbang-nimbang apakah mau taruh di bank yang high yield tapi dijamin LPS, atau bank high yield tapi returnnya itu di atas LPS sesuai dengan profil resikonya Sobat Maya. Saya sendiri taruh di bank yang menawarkan high yield tapi dia itu cenderung aman juga Sobat Maya. Jadi kayak Superbank, saya udah pernah jelasin juga, itu di backup sama perusahaan gede, dan perusahaannya sekarang udah listing juga di bursa ya. Jadi Superbank itu udah listing di bursanya kita. Jadi ya menurut saya pribadi cenderung lebih aman lah ya. Jadi walaupun bunganya tinggi, tapi dari sisi resiko itu masih cenderung lebih aman. Tapi kembali lagi, kalau misalnya suku bunga yang diberikan itu tinggi, pasti ada trade off-nya ya Sobat Maya. Kalau misalnya BCA dengan Superbank itu bunganya berbeda, ya tentu saja karena kita bisa bilang safety-nya juga berbeda ya. Jadi kembali lagi ke Sobat Maya, profil resikonya kayak gimana. Kalau saya sendiri ya 3 bank yang saya taruh gede saat ini ada di CIMB, Neobank, dan juga Superbank. Lalu yang kedua, selain saya taruh uang saya itu di bank
high yield, saya itu juga taruh di reksadana Sobat Maya. Tapi reksadananya ini spesifik Sobat Maya. Reksadana itu ada 4 ya Sobat Maya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Masing-masing dari reksadana ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi saya ambil reksadana yang menurut saya resikonya paling rendah. Di reksadana pasar uang itu kita bisa taruh dapat bunga juga, dan bunganya itu sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga dari bank-bank digital yang menawarkan high yield ya. Kalau misalnya di reksadana, saya sukanya reksadana pasar uang itu kita seolah-olah kayak nebeng nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya reksadana, itu AUM-nya ataupun dana kelolaannya pasti gede kan. Nggak mungkin kayak misalnya kayak kita yang taruh cuma 1M atau 100 juta, 200 juta. Itu bunganya pasti beda dengan orang-orang yang taruh dana 100 miliar, 200 miliar, atau lebih besar lagi. Nah, itu kita kayak nebeng sama mereka Sobat Maya. Jadi kalau misalnya katakanlah di Mandiri kita cuma bisa dapat 3%, mereka yang taruh ratusan miliar bisa aja dapat 5%. Dari sini kita udah ada keunggulan nih Sobat Maya, kita bisa nebeng ke orang yang punya dana lebih gede. Nah, itulah reksadana pasar uang. Lalu untuk reksadana pasar uang ini sendiri itu lumayan fleksibel ya Sobat Maya. Jadi saya taruh reksadana saat ini ada di 2 platform, yang satu Bibit, yang satu lagi di BRI Dana Reksa Sekuritas. Jadi BRI Dana Reksa Sekuritas ini selain dia itu sekuritas yang biasanya itu dipakai untuk jual beli saham, di BRI Dana Reksa Sekuritas ataupun OD itu kita juga bisa menempatkan dana kita yang lagi idle itu di reksadana pasar uang. Untuk pencairannya sendiri menurut saya sangat fleksibel. Kalau di BRI Dana Reksa Sekuritas itu 1 hari udah cair. Kalau Bibit kadang 1 hari, kadang 2 hari. Jadi ya nggak terlalu berbeda lah untuk fleksibilitasnya. Tapi dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank digital yang menawarkan high yield saving. Nah, untuk reksadana pasar uang sendiri, walaupun resikonya itu cenderung rendah, tapi grafiknya itu dia lurus ke atas nih Sobat Maya. Nah, karena reksadana pasar uang itu memang menempatkan dananya di instrumen pasar uang Sobat Maya. Nah, instrumen pasar uang itu seperti deposito, lalu ada juga surat hutang ya yang jangka waktu ataupun temponya itu di bawah 1 tahun. Makanya nggak heran dia grafiknya itu bisa naik terus pelan tapi pasti. Nah, saya suka nih taruh di reksadana pasar uang. Lalu berbeda dengan saham, ketika misalnya hari libur nih ya, atau kayak nanti liburan lebaran nih, panjang tuh kan liburannya, kita taruh uang kita di reksadana pasar uang, walaupun libur, uang kita itu tetap bekerja Sobat Maya. Jadi bunganya itu kita tetap dapat. Itu adalah salah satu alasan kenapa saya suka taruh dana idle saya itu di reksadana pasar uang. Untuk proporsinya sendiri, kalau misalnya tadi tabungan di high yield saving itu kurang lebih 10%, untuk RDPU sendiri untuk saat ini saya itu sekitar 60% Sobat Maya. Jadi RDPU ini sendiri alokasinya akan berbeda-beda tergantung nantinya pasar itu lagi enak atau enggak ya. Ketika pasar saham lagi enak, kemungkinan saya tarik sebagian dana dari RDPU saya masukin ke saham. Tapi karena kondisinya lagi kayak gini, saya lebih perbanyak cash ya. Salah satunya adalah di RDPU. Lalu instrumen ketiga di mana saya taruh dana saya itu adalah di saham Sobat Maya. Saat ini ada kurang lebih 30% ya dari total porto saya ataupun total ekuitas saya. Jadi kalau misalnya contohnya tadi kita ada 1M, saya taruh 100 juta di tabungan high yield, lalu 600 juta itu di RDPU, dan sisanya 300 juta di saham. Nah, saya sendiri lebih nyaman ya Sobat Maya kalau saya sendiri yang pilih sahamnya. Makanya kenapa saya itu kurang firm ya, dan kurang comfort juga kalau misalnya saya pilih reksadana saham. Jadi saya tuh lebih comfortnya taruh uang saya di reksadana pasar uang. Karena alasannya saya udah jelaskan tadi kepada Sobat Maya. Kita itu kayak nebeng Sobat Maya ke fund ataupun orang yang dananya itu jauh lebih gede dibandingkan dengan kita. Sementara menurut saya pribadi, kalau misalnya reksadana saham itu malah kita sebagai retail malah dapat kekurangan. Kenapa kekurangan? Jadi pertama, retail seperti kita dibandingkan dengan reksadana saham itu kita jauh lebih fleksibel nih Sobat Maya. Kalau kita mau masuk keluar saham-saham yang market cap kecil deh, itu kita bisa kapanpun.
Sementara kalau misalnya big fund ataupun reksadana saham ini mau keluar masuk dari sebuah saham itu nggak gampang. Yang pertama mereka size-nya gede. Yang kedua ada regulasinya juga. Jadi diatur. Kalau kita main momentum, terus kita keluar masuk, cut loss, dan lain-lain itu gampang. Jadi menurut saya pribadi, kita itu malah lebih fleksibel dan lebih diuntungkan daripada reksadana saham. Lalu untuk reksadana saham sendiri, mereka itu nggak fleksibel ya Sobat Maya. Nggak bebas switching sana-sini. Terus kalau misalnya mau all in ke satu saham, itu juga nggak bisa, ada regulasinya. Mereka mau 100% cash, itu juga nggak bisa Sobat Maya. Jadi menurut saya pribadi, retail dibandingkan dengan big fund di reksadana saham, itu lebih diuntungkan retail ya. Jadi kita tuh lebih gesit lah ibaratnya. Jadi portofolionya pun ya lebih enak kayak gitu kita kelolanya. Sementara reksadana saham memang sih dikelola oleh manajer investasi. Cuma menurut saya pribadi kalau misalnya kita punya kemampuan ya itu bisa lebih baik ya untuk mengelola portofolionya. Kecuali mungkin Sobat Maya untuk jangka waktu long term dan Sobat Maya pengennya pakai DCA ataupun nabung rutin. Nah itu di reksadana saham bisa. Tapi pilihlah reksadana saham yang kayak ETF ya, yang dia itu reflect sama IHSG Sobat Maya. Karena beberapa reksadana saham itu nggak selalu kinerjanya bagus. Jadi Sobat Maya harus mempelajari lagi track record dari reksadana saham itu sendiri ya. Fundnya siapa, terus saham-saham yang dibelinya kayak apa, dan track recordnya mereka kayak gimana untuk historical dari pergerakan nilai unit reksadananya sendiri. Nah untuk alokasi saya sendiri sebenarnya udah agak konservatif ya Sobat Maya. Dibandingkan dengan kayak beberapa teman saya yang 90% di saham, 80% di saham, itu saya lumayan konservatif. Tapi kalau misalnya kita bicara profil resiko, yaitu masing-masing orang berbeda. Istri saya malah lebih konservatif. Istri saya taruh dananya itu ada di obligasi, deposito, dan juga di falas ya, ataupun valuta asing. Jadi ya kita ada diversifikasi juga. Jadi saya konservatif, istri saya jauh lebih konservatif. Apakah mau agresif, konservatif? Ya itu sebenarnya balik lagi ke profil resikonya masing-masing ya Sobat Maya. Yang penting nyaman dan portofolionya growth itu udah lebih dari cukup. Nah tentunya banyak juga Sobat Maya yang mau investasi selain di saham, terus di reksadana, mungkin ada juga yang apalagi Gen Z nih ya, itu investasinya di kripto. Jujur saya sendiri itu nggak trading ataupun investasi di kripto Sobat Maya, jadi kurang mengerti. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangannya saat ini, kripto itu kan udah di-adapt banyak negara ya, dan saat ini pun di Indonesia itu platform yang menyediakan untuk trading kripto ataupun investasi kripto itu udah banyak. Tapi Sobat Maya harus hati-hati ya. Kalau misalnya mau investasi ataupun trading di platform keuangan digital seperti kripto, ini harus Sobat Maya pilih yang memang diregulasi dan juga diawasi oleh OJK. Karena ketika udah diregulasi dan juga diawasi oleh OJK, tentunya bisa lebih aman ya Sobat Maya. Karena kalau misalnya nggak diregulasi dan juga diawasi oleh OJK, itu quote unquote-nya itu masih ilegal Sobat Maya. Nah kalau misalnya Sobat Maya masih bingung nih platform mana yang Sobat Maya mau pakai untuk investasi ataupun trading kripto, itu ada di whitelistnya OJK Sobat Maya. Nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Nah Sobat Maya bisa cek di situ mana aja nih platform ataupun penyelenggara aset kripto yang udah diregulasi dan diawasi OJK dan tentunya sudah berizin ya. Nah, jadi Sobat Maya bisa lihat di situ dan tentunya itu lebih aman. Kalau misalnya kita bicara sekuritas ataupun banking, ya itu hampir semuanya lah udah diregulasi dan diawasi oleh OJK. Jadi ya itu membuat kita ya lebih aman lah ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini. Jika Sobat Maya masih punya pertanyaan, jangan segan-segan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.